Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawasta Zakwan dengan NIM 0302138198124029, kelas A Palembang. Ingin menjelaskan tugas yang saya kerjakan, yaitu tugas preparasi batuan dengan soal-soal dan juga pertanyaan berikut untuk mendesain mengetahui dimensi kolam pengendapan. Baik, di sini yang diketahui yang pertama itu solidnya sebesar 77,5%. Karena 7,5% itu di bawah 40%, jadi kita menggunakan hukum Stokes. Yang kedua yaitu ukuran partikel 3 kali 10 pangkat 6 meter. Lalu rho-nya itu berat solid 2,5 gram per sentimeter kubik. Kita ubah ke kilometer per meter kubik jadi 2.500. Lalu viskositas 1,31 kali 10 pangkat minus 6 dan juga I-nya atau debitnya tuh 452 meter persegi per jam. Yang ditanya yaitu yang pertama berat padatan, berat air, volume padatan, volume air, total volume, kecepatan pengendapan, luas kolam pengendapan, yang ke-8 dimensi kolam pengendapan beserta alasannya, yang ke-9 volume kolam pengendapan, yang ke-10 waktu partikel mengendap, yang ke-11 kecepatan air dalam kolam, yang ke-12 waktu yang dibutuhkan air melewati kolam, yang ke-13 persentase pengendapan yang sudah ya dibatasi itu lebih dari 85%, dan juga waktu pengerjaan kalau bisa rentangnya antara lebih dari 30 hari. Baik, kita ke jawaban yang pertama, yaitu kita mencari berat padatan per meter persegi. Rumusnya solid dikali Q atau debit dikali 2.500. Ini ketetapan 2.500. Solidnya kita tahu sendiri tadi 7,5% itu 0,75. Lalu Q-nya 452 sesuai yang diketahui tadi, dan juga 2.500 sesuai ketetapan. Didapatkanlah 84.750 kg per jam untuk berat padatan per meter kubik. Yang kedua, kita disuruh mencari berat air per meter kubik. Untuk berat air itu kita mencari densitas air dikali Q debit dikali 1000. Kita tahu sendiri densitas untuk air atau berat jenisnya 0,954 atau 1 ya. Dikali 452 sesuai yang tadi Q-nya, dan juga dikali 1000 kg per meter persegi. Didapatkan 431.208 kg per jam. Yang ketiga tadi kita disuruh menentukan volume padatan. Untuk volume padatan sendiri, ini rumusnya, yaitu berat solid yang tadi didapatkan, yang nomor 1 ini, dikali rho dikali 3.600 meter kubik per detik. Berat solid 84.750 dibagi 2.500 tadi rho padatan dikali 3.600. Didapatkanlah hasilnya 9,416 dikali 10 pangkat minus 3. Yang keempat, kita cari volume air per detik. Dengan cara tadi berat air per meter persegi, ini 431, 208 dibagi dengan 1000 dikali 3.600. Ini kita dapatkan hasilnya 0,11978 meter kubik per detik. Yang kelima, kita mencari total volume per detik. Untuk total volume per detik ini hasil dari volume padatan yang ketiga tadi sama volume air per detik ini dijumlahkan. Inilah hasilnya 0,1299196 meter kubik per detik. Untuk kecepatan pengendapan ini rumusnya VT sama dengan gravitasi G dikali D kuadrat berat partikel, ukuran partikel kuadrat dikali berat jenis solid dan juga berat jenis air per 18 dikali sigma. Sigmanya tadi ini ya,
Viskositasnya kita masukin ke rumus. Percepatan gravitasinya didapatkan sesuai ketetapan 9,8 meter per sekon kuadrat dikali untuk D-nya atau ukuran partikelnya 3,10⁻⁶ kuadrat dikali 2500 dikurang 1000. Ini 18 dikali sigmanya ini kita tadi masukkan viskositasnya, didapatkanlah kecepatan pengendapannya 0,0056 meter per detik. Yang ketujuh, kita mencari luas kolam pengendapan. Itu rumusnya Q total dibagi dengan VT-nya. VT-nya ini yang kita dapat tadi, kecepatan pengendapan. Q totalnya kita dapat dari ini tadi, 0,13 dan 0,13 dibagi 0,0056. Ini Q total yang ini tadi ya, 0,129 kita bulletin jadi 0,13. Didapatkanlah luas kolam pengendapan 23,21. Lanjut ke dimensi kolam pengendapan. Ini kita menggunakan kedalaman 8 meter, lebar kolam 4 meter. Mengapa kita memakai lebar kolam 4 meter? Karena yang pasti kalau setiap kompartemen dari kolam pengendapan lumpur biasanya yang panjang itu lebih besar. Jadi kita menggunakan, tidak mungkin lebarnya kita menggunakan 5 karena luasnya saja 23. Jadi yang rasional adalah 4 dengan perjumlahan setelah kita hitung-hitung panjangnya adalah 6. Untuk kedalaman ini kita tentukan 8 karena semakin dalam kolam pengendapan itu juga semakin efektif pengendapan yang dilakukan, dan juga untuk kedalaman 8 meter itu masih sangat maksudnya terjangkau dari Exabeku PC400 karena memiliki range deep-nya dia kan sampai 9 meter. Jadi masih sangat terpenuhi. Jadi kita memakai kedalaman kolamnya 8 meter, lebar kolam 4 meter, dan panjangnya 6. Oke. Untuk kompartemennya kita menggunakan angka 11 kompartemen. Mengapa sangat banyak? Karena ya itu, semakin banyak kompartemen berarti semakin efektif kolam pengendapan yang kita buat gitu loh. Oke, ini volume pengendapan kita cari karena kita ada request dari soal tadi harus persentase pengendapannya di atas 85%. Jadi volume kolam pengendapan itu adalah kita tadi, ini adalah banyaknya kompartemen 11 dikali P panjang dikali B-nya adalah lebarnya dikali T. T ini adalah kedalaman kolam kurangi 0,5. Ini setiap kompartemen dia memiliki perbedaan tinggi 0,5 meter. Jadi didapatkan 1980 meter kubik. Untuk yang 10 kita ditanya atau mencari TV atau waktu partikel mengendap. Yang mana rumusnya adalah kedalaman dibagi VT, kecepatan pengendapan. Didapatkanlah 1428,57 detik dan kita menitkan jadi 23,80 menit. Untuk yang ke-11 kecepatan air, itu kita nyari VH-nya dulu, kecepatan airnya. VH itu Q total dibagi A. A ini adalah B atau lebar kolam dikali H kedalaman kolam. Didapatkan 32. 32 ini untuk mencari pH tadi, Q total 0,13 dibagi 32. Dapatlah untuk kecepatan air dalam kolam adalah 0,00400625 meter per sekon. Yang ke-12 kita disuruh mencari air yang melewati kolam diperlukan waktu sebesar berapa? Yaitu rumusnya TH sama dengan P per VH. P ini adalah panjang kompartemen dikali banyaknya kompartemen. Jadi 11 dikali 6 itu 66 dibagi VH yang kita dapat tadi ini.
0,004625 didapatkanlah segini 270,76 menit. Lalu kita menuju ke persentase pengendapan, yang mana tadi sesuai request lebih dari 85% kalau bisa, yaitu rumusnya waktu yang dibutuhkan air keluar dibagi waktu yang diperlukan air keluar ditambah waktu pengendapan dikali 100%. Ini kita dapatkan dari pembagian ini yaitu 91,92%, yang mana ini sangat efektif ya. Lalu padatan yang berhasil dipadatkan apabila satu hari, ini perumpamaan kalau satu hari terjadi 2 jam waktu hujan, jadi kita masukkan ini 0,009416 ini dari sini ya, dari volume padatan. Jadi volume padatan dikali 3.600 dikali 2 jam dikali 91,92%. Didapatkanlah 62,317 meter kubik per hari untuk padatan yang berhasil dipadatkan ya. Yang ke-14 ini berapa lama waktu yang diperlukan pengendapannya. Ini sesuai di soal tadi harus lebih dari 30 hari. Jadi rumusnya itu volume kolam dibagi dengan volume total padatan yang diendapkan. Ini volume kolam kita tahu 1980 dibagi 62,317. Didapatkanlah 31,7 hari yang kita bulatkan menjadi 32 hari, yang mana memenuhi permintaan tadi yang harus lebih dari 30 hari. Sehingga pengurukan lumpur dari dasar kolam dapat dilakukan dengan interval 32 hari sekali, supaya air dari kolam pengendapan menjadi bersih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan tugas berikut ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.